Baik, yang pertama, apa sih Jakarta Informal Meeting itu? Jakarta Informal Meeting adalah suatu perundingan perdamaian antara Kamboja dan Vietnam yang difasilitasi oleh Indonesia. JIM merupakan salah satu upaya Indonesia dalam menjaga perdamaian di ASEAN. Pelaksanaan Jakarta Informal Meeting atau JIM dilatar belakangi dengan adanya peristiwa penggulingan kekuasaan pemerintah yang terjadi di Kamboja. Peristiwa itu terjadi pada saat perang antara Kamboja dan Vietnam yang masih berkecamuk pada tahun 1979. Konflik itu mendorong Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya. Sebuah kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam adalah dengan mewujudkan sebuah pertemuan. Pertemuan itu diberi nama dengan Jakarta Informal Meeting. Yang memperkasai terwujudnya JIM. 1. Mokhtar Kusumatmaja, perwakilan dari Indonesia. 2. Norodom Sihanouk, Koalisi Demokratik Kamboja. 3. Hun Sen dari Republik Rakyat Kamboja. 4. Nguyen Cho That dari Vietnam. 5. Ali Alatas dari Indonesia. Pelaksanaan JIM 1 dilaksanakan di Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1988 dan JIM 2 dilaksanakan di Jakarta tanggal 19 sampai 21 Februari 1989. JIM dihadiri oleh 6 Menlu ASEAN, Menlu Vietnam, dan kelompok yang bertikai di Kamboja. Selanjutnya yaitu Pelopor Jakarta Informal Meeting atau JIM. Pelopor Jakarta Informal Meeting adalah Menteri Luar Negeri Indonesia. Tahukah kalian siapa menteri tersebut? Menteri tersebut adalah Ali Alatas. Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting ialah inisiatif yang dikemukakan oleh bangsa Indonesia. Dalam pertemuan ini, Thailand mengajukan dirinya untuk bertindak sebagai mediator. Dalam pelaksanaan JIM dihadiri oleh masing-masing perwakilan, baik dari Vietnam maupun Kamboja. Pimpinan Kamboja, Hun Sen, termasuk Heng Samrin, datang untuk menjadi perwakilan Kamboja. Heng Samrin adalah tokoh Khmer Merah pro-Cina yang digantikan oleh Hun Sen, tokoh komunis yang pro-Vietnam dan Uni Soviet. Tujuan penyelenggaraan JIM, Jakarta Informal Meeting atau JIM, dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna menyelesaikan konflik gencatan senjata yang terjadi di Kamboja. Konflik bersenjata itu terjadi tepat di perbatasan wilayah Kamboja. Dalam konflik itu melibatkan negara Vietnam. Dengan pembentukan JIM ini, Indonesia berinisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut melalui jalur diplomasi. Penyelesaian melalui jalur diplomasi ini dirasa sangat tepat bagi Indonesia agar tidak mengakibatkan adanya korban jiwa dalam konflik bersenjata ini. Selain itu, penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia, khususnya pada wilayah Asia. Dari JIM antara lain, paling lama tanggal 30 Desember 1989 akan dibentuk pemerintahan yang 1. Penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja mengikut sertakan keempat kelompok yang bertikai di Kamboja. Akhirnya, masalah Kamboja dapat diselesaikan berdasarkan Perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober 1991. Selanjutnya yaitu dampak penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting. Tahukah kalian, dampak penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting sangat berdampak positif dalam penyelesaian konflik internal yang terjadi antara Kamboja dan Vietnam. Indonesia membantu penyelesaian masalah ini dengan jalur diplomasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya konflik fisik antara kedua negara tersebut. Selain itu, penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting mampu berdampak pada peningkatan citra Indonesia di mata dunia. Hal ini disebabkan karena ini adalah diplomasi pertama yang dapat secara sukses diselenggarakan oleh Indonesia. Upaya ini juga untuk menjaga perdamaian dunia sesuai dengan prinsip Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, Indonesia sangat berperan aktif dalam pembentukan JIM ini. Indonesia juga menjadi pelopor berdirinya JIM.
Indonesia berusaha untuk memfasilitasi negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur diplomasi. Selain itu, Indonesia juga telah berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan perdamaian dunia yang sangat dijunjung tinggi oleh negara-negara di Asia Tenggara khususnya.